Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Agung Saputro, NPM 1931000084 dari Prodi Sosiologi Agama semester 6, yaitu dengan judul Pendidikan Demokratis, Globalisasi Pendidikan dan Pendidikan di Masa Pandemi, dengan dosen pengampu Ibu Erin Nur Maulidia, SOS MPD. Pendidikan merupakan sebuah konsep yang tidak asing di kepala kita. Pendidikan menurut pengertian Yunani adalah pedagogik, yaitu ilmu yang menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai eduker, yaitu mengeluarkan dan menuntun tindakan merealisasikan potensi anak yang membawa waktu dilahirkan di dunia. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat mewujudkan kesempurnaan hidup, yaitu hidup yang menghidupkan anak yang selaras dengan alam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari dasar didik mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan ajaran pemikiran mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses pengubah sikap, data, tingkah laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan penelitian proses pembuatan cara mendidik. Perubahan-perubahan di bidang pendidikan selalu menghasilkan hasil dari gejala dan perubahan sosial. Dalam rangka itulah perubahan itu dijelaskan. Perubahan kurikulum misalnya terjadi karena adanya perubahan kebutuhan di dalam masyarakat. Kalau kita cermati perkembangan kurikulum dari tahun ke tahun Indonesia, dengan demikian terlihat jelas tentang pemikiran Durkheim bahwa pendidikan merupakan satu produk masyarakat menjadi nyata. Dalam konteks ini, Durkheim merupakan salah satu tokoh optimis dalam memandang pendidikan sebagai hak semua orang dan juga sebagai saran bagi kalangan masyarakat bahwa untuk memperbaiki kehidupannya. Pendidikan demokratis. Demokrasi merupakan benteng pengembangan moral masyarakat dan menjadi sebagai lembaga pengontrol dari pelaksanaan nilai-nilai kebenaran, keindahan, moral, dan agama. Demokrasi dapat dikembangkan dengan meningkatkan pemikiran kritis, pemikiran alternatif, penjaminan kebebasan berpikir, dan bertanggung jawab atas alternatif yang dipilih. Demokrasi berarti perilaku saling menghargai, saling menghormati, toleransi terhadap pihak lain, termasuk pengadilan diri dan tidak egois. Pendidikan yang demokratis mempunyai ciri adanya suasana belajar yang berkemampuan optimal, menumbuhkan kompetensi peserta didik untuk tujuan tertentu. Begitu juga sebaliknya, agar nilai-nilai demokrasi atau hak asasi, kebebasan, keadilan, persamaan, dan keterbukaan dapat dipahami dan dimiliki peserta didik, maka diperlukan pendidikan. Jadi demokrasi dalam lingkungan pendidikan adalah pengakuan terhadap individu peserta didik sesuai dengan harkat dan martabat peserta didik itu sendiri. Karena demokrasi pada dasarnya bersifat alami dan manusiawi, ini berarti bahwa penelitian pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan harus mengakui dan menghargai kemampuan karakteristik individu peserta didik. Kedua, menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu instrumen untuk mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku politik dengan harapan siswa menjadi warga masyarakat yang baik. Dalam pandangan ini, pendidikan sebagai alat sosialisasi politik merupakan kenyataan tidak perlu dipungkiri lagi. Mereka tetap menjadi pendidikan sebagai alat introduksi politik. Dalam buku-buku teks Civis selalu ditekankan bahwa sistem kapasitas paling baik dan sistem lain jelek. Demikian juga dalam setiap buku diuraikan bahwa kehidupan negara-negara sedang berkembang masih sangat belakang. Mewujudkan demokrasi melalui pendidikan. Pendidikan mempunyai cakupan luas, jalur sekolah, luar sekolah, dan keluarga. Pendidikan sekolah sendiri terdiri atas jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk mewujudkan demokrasi dalam dan lewat sekolah, menurut John Dewey, sekolah harus menjalankan 3 fungsi berikut. Sekolah harus memberikan lingkungan dan disederhanakan di kebudayaan kompleks yang ada, yaitu dipilih dari segi fundamental yang dapat diserap oleh siswa. 2. Sekolah sejauh mungkin mengeliminasi hal-hal yang tidak
dari lingkungan. Yang ketiga, sekolah hendaknya menyeimbangkan berbagai unsur dalam lingkungan sosial. Konsep tersebut sesuai dengan paradigma pendidikan sistematik organik yang menyatakan bahwa proses pendidikan formal sistem persekolahan harus memiliki 4 ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan lebih menekan pada proses pembelajaran daripada mengajar. Yang kedua, pendidikan diorganisir dalam struktur yang fleksibel. Ketiga, pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri. Dan yang keempat, pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. Dengan demikian, perwujudan sekolah yang mensosialisasikan paham dan sikap demokratis. Membangun sistem pendidikan demokratis. Dalam mengembangkan sistem pendidikan yang demokratis di Indonesia, perlu memperhatikan 7 butir yang merupakan prinsip-prinsip dalam prosedur-prosedur yang demokratis, yang mencerminkan pandangan serta jalan hidup demokratis yang diinginkan. 7 butir tersebut: 1. Mengutamakan kepentingan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. 5. Memiliki etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat dan disesuaikan dengan hati nurani yang luhur. Yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai dan keadilan. Serta pendidikan yang demokratis tersebut perlu dijelaskan secara makro di tingkat nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia atau tingkat makro di lingkungan sekolah atau kelas. Globalisasi pendidikan. Globalisasi didefinisikan sebagai semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Kekuatan globalisasi menurut analisis para ahli pada umumnya bertumbuh pada 4 kekuatan global, yaitu 1. Kemajuan iptek terutama dalam bidang informasi dan inovasi baru di dalam teknologi yang mempermudah kehidupan manusia. Yang kedua, perdagangan bebas yang ditunjang oleh kemajuan iptek. Ketiga, kerjasama regional dan internasional yang telah menyatakan kehidupan bersama dari bangsa-bangsa tanpa mengenal batas negara. 4. Meningkatkan kesadaran terhadap hak asasi manusia serta kewajiban manusia di dalam kehidupan bersama. Dampak positif globalisasi pendidikan. Semakin mudahnya akses informasi. Yang kedua, globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Ketiga, globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Keempat, globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Yang kelima, adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan akan sangat pesat. Dampak negatif globalisasi pendidikan. Yang pertama, dunia pendidikan di Indonesia bisa dikuasai oleh pemilik modal. Yang kedua, dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi yang terdapat munculnya tradisi serba instan. Yang ketiga, globalisasi akan melahirkan golongan-golongan di dalam dunia pendidikan, semakin terkikisnya kebudayaan akibat masuknya budaya dari luar. Yang kelima, globalisasi meningkatkan melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara. Pendidikan berwawasan global. Meningkatkan dan memperluas wawasan global merupakan unsur yang penting untuk memahami masalah global. Agar dapat meningkatkan wawasan global, maka pendidikan memegang peran penting. Melalui pendidikan, maka seseorang harus mampu mengembangkan 4 hal berikut. Yang pertama, kemampuan mengantisipasi. Artinya, pendidikan harus menyiapkan anak didik untuk dapat mengantisipasi perkembangan iptek yang begitu cepat. Yang kedua, mengerti dan mengatasi situasi, artinya dapat mengembangkan kemampuan dan sikap peserta didik untuk menangani dan berhadapan dengan situasi baru. Rasa kepedulian terhadap suatu masalah serta keinginan untuk mengatasi masalah merupakan faktor yang harus dikembangkan pada diri anak. Yang ketiga,
Mengakomodasi artinya dapat mengakomodasi perkembangan iptek yang pesat dan segala perubahan yang ditimbulkannya. Dalam mengenai dan mengakomodasi perlu dikembangkan sikap bahwa anak didik tidak larut perubahan, tetapi ia harus mengikuti dan mengendalikan perubahan agar tumbuh menjadi suatu positif yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang keempat, mereorientasi, artinya persepsi dan wawasan tentang dunia perlu diorientasikan kembali karena perkembangan iptek dan perubahan sosial yang cepat sehingga memperoleh wawasan yang semakin luas. Globalisasi seperti gelombang yang akan menerjang, tidak ada kompromi. Kalau kita tidak siap, maka kita akan diterjang. Globalisasi dan manajemen pendidikan. Dengan globalisasi pendidikan diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di dunia pasar. Yang pertama, homeschooling yang memenuhi harapan siswa dan orang tua karena tuntutan global. Yang kedua, virtual school university model cross border supply, yaitu pembelajaran jarak jauh. Distance learning, pendidikan maya, virtual education yang diadakan oleh perguruan tinggi asing, contohnya United Kingdom Open University dan Mexican Virtual University. Yang ketiga, model consumption abroad, lembaga pendidikan suatu negara menjual jasa pendidikan dengan menghargai konsumen dari negara lain. Contohnya, banyak anak muda Indonesia menuntut ilmu membeli jasa pendidikan ke lembaga-lembaga pendidikan ternama yang ada di luar negeri. Yang keempat, model movement of North person. Dalam hal ini, lembaga pendidikan di suatu negara menjual jasa pendidikan ke konsumen di negara lain dengan cara mengirimkan personilnya ke negara konsumen. Contohnya, dengan mendatangkan dosen tamu dari luar negeri bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang keempat, model conferring pression, yaitu penjualan jasa pendidikan oleh lembaga di suatu negara baik konsumen yang berada di negara lain dengan mewajibkan kehadiran secara fisik lembaga penjual jasa dari negara tersebut. Sebagai contoh, untuk dapat menikmati program kelas internasional di perguruan tinggi terkemuka di tanah air diperlukan dana lebih dari 50 juta. Alhasil, hal tersebut hanya dapat dinikmati golongan kelas atas yang mapan. Dengan kata lain, yang maju semakin maju dan golongan yang dipinggirkan akan semakin terpinggirkan dan tenggelam dalam arus globalisasi yang semakin kencang yang dapat menyeret mereka dalam jurang kemiskinan. Pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 ditemukan pertama kali di Wuhan. Dengan adanya pandemi COVID, pemerintah memberikan kebijakan untuk membatasi aktivitas di luar rumah atau untuk tetap berada di rumah. Pandemi COVID-19 yang telah melanda berbagai di negara dunia termasuk Indonesia membawa dampak yang cukup besar pada bidang termasuk bidang pendidikan. Pemerintah yang melakukan kebijakan pembatasan sosial yang berskala besar yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona sehingga membuat semua kegiatan dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi COVID-19 mereda. Berdasarkan kebijakan pemerintah dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus desain COVID-19, pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online. Sistem pembelajaran daring yang dilakukan adalah sistem kegiatan belajar mengajar tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan peserta didik, tetapi dilakukan secara online menggunakan jaringan internet. Oleh karena itu, pada masa pandemi COVID-19 saat ini, pendidikan menjadi aspek yang penting untuk dilihat bagaimana perkembangannya demi meningkatkan taraf pendidikan. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat elektronik seperti handphone, komputer, atau laptop yang harus terhubung dengan koneksi jaringan internet. Kemudian guru juga dapat memanfaatkan media online lain untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, Google Form, Google Drive, YouTube, Google Classroom, dan masih banyak lagi. Pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Guru, peserta didik, orang tua, dan seluruh pihak yang terlibat harus dapat bertanggung jawab dalam menyikapi adanya pembelajaran daring ini.
Ragam permasalahan yang ada saat pembelajaran daring tidak memudarkan semangat dan mencari ilmu. Kendala yang dihadapi harus diselesaikan dengan cara baik. Permasalahan yang harus tetap dievaluasi untuk mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran daring yang dilaksanakan. Kelemahan dalam pembelajaran daring diantaranya kehadiran para peserta didik yang kurang maksimal serta keaktifan dan pembelajaran peserta didik yang terbatas dan kurang menjadi kelemahan dalam pembelajaran daring ini. Kemudian saat melaksanakan ujian, guru tidak dapat memantau secara langsung peserta didik apakah mereka melaksanakan ujian dengan jujur.